Saya hanya meluruskan begini, seluruh ulama sepakat bahwa riba itu haram. Ya, tapi ulama tidak sepakat tentang keharaman adanya bank konvensional. Ya, saya lempengin dulu ya. Yang namanya riba semua ulama sepakat haram. Tapi pada bank konvensionalnya ulama berbeda pendapat. Kenapa? Karena aktivitas bank konvensional itu tidak hanya mengacu kepada hal yang riba tadi. Yang riba itu cuma sedikit saja. Apakah yang sedikit ini bisa menghanguskan aktivitas yang lain? Ya, nanti kita lihat pendapat-pendapat para ulama-ulama kontemporer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, kesadaran beragama setiap kita kaum muslimin begitu pesatnya seiring dengan banyaknya media-media pengajaran, yang kemudian kesadaran beragama itu muncul sehingga agama menjadi tolok ukur untuk menilai apakah satu amalan itu salah atau benar. Tidak ada lain kecuali agama menjadi tolok ukur hakiki untuk menemukan langkah-langkah apa yang diambil oleh manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kesempatan hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan kesadaran beragama itu, kemudian banyak sadar bahwa ada kira-kira di antara pergaulan manusia yang terkait dengan muamalah itu ternyata ada yang diharamkan di dalam Islam, ada pula yang dihalalkan di dalam Islam itu. Karena pada dasarnya ketika kita bicara tentang kaidah muamalah, al-aslu fil muamalah al-ibahah, hukum asal, hukum dasarnya muamalah itu adalah hukumnya mubah. Ya, akan menjadi berubah hukumnya tatkala ada illah, ada sebab-sebab yang mengharamkannya. Maka salah satunya adalah bentuk-bentuk transaksi ribawi yang bisa mengharamkan salah satu di antara aktivitas-aktivitas muamalah yang kita lakukan. Maka seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan haramnya riba dan dosa-dosanya, ini muncul berbagai macam semangat-semangat, termasuk semangat anti riba. Bahkan kawan saya membentuk komunitas masyarakat anti riba. Kerjanya ngapain? Dia membangun properti-properti, ya, kemudian dipasarkan dengan cara-cara yang syar'i. Tapi sayang juga banyak kelemahan. Kenapa? Karena tidak menyentuh kepada masyarakat yang emang nggak punya duit. Ya, yang sedari awal termasuk target-target transaksi riba yang menyasar kepada ya orang-orang yang nggak punya duit gitu ya. Sehingga mereka ingin mendapatkan satu barang yang mereka butuhkan, mau tidak mau mereka terjerembab kepada transaksi-transaksi ribawi, dan itu sangat mudah untuk mendapatkan itu. Contoh misalnya rumah yang dipasarkan oleh komunitas masyarakat anti riba. Ya, cicilannya sebentar, cuma 5 tahun. Gitu kan. Tapi kalau nanya DP-nya, Masya Allah. Ya, DP-nya berapa? Di atas 150 juta. Ya, cicilannya berapa? Sebulan 7 juta. Jadi buat kita yang kerjanya ojol gimana ceritanya? Ya, mau dapetin duit sebulan 7 juta untuk bisa mencicil rumah. Dan itu ada di daerah Bogor pinggir gitu ya. Nah, ini kan Masya Allah menemukan banyak kendala. Tapi nggak apa-apa. Ya, munculnya semangat anti riba, masyarakat anti riba. Ya, ini muncul seiring dengan betapa pesatnya kesadaran tiap kita bahwa agama menjadi tolok ukur untuk menilai apakah perbuatan yang kita lakukan termasuk transaksi muamalah itu halal atau haram. Gitu ya. Sehingga di banyak forum, termasuk di media sosial yang paling gencar-gencarnya itu, ya, di pesantren-pesantren, di majelis taklim barangkali, termasuk di masjid-masjid menggelar kajian-kajian ya untuk mendakwahi kawan-kawannya ajakan untuk meninggalkan riba. Ya. Dan salah satu
tempat yang paling disasar oleh beredarnya transaksi ribawi adalah bank konvensional. Makanya kita akan melihat bagaimana fatwa-fatwa kemudian bermunculan tentang keharaman seputar aktivitas bank konvensional. Dari mulai haramnya menyimpan uang, dari mulai keharaman mentransfer uang dengan menggunakan bank konvensional. Ada pula fatwa keharaman menerima uang transferan dari bank konvensional juga termasuk haram katanya begitu. Ya. Ditambah lagi maraknya kawan-kawan kita yang kerja di bank konvensional juga terpengaruh dengan fatwa keharaman terkait dengan aktivitas bank konvensional, marak juga ngundurkan diri. Gak apa-apa deh, tukang ojek dah katanya. Yang penting berkah katanya begitu. Ya, alasannya begitu karena ada pengaruh fatwa keharaman di antara aktivitas bank-bank konvensional itu. Ya, cuma di sisi lain, ketika kita ngotot bahwa bank konvensional termasuk bank yang diharamkan, karena termasuk di situ berkubang pusatnya aktivitas ribawi, tapi di satu sisi itu ibarat lagunya slang tuh. Ya, I miss you but I hate you. Ya, gua rindu tapi gue benci juga gitu kan. Satu sisi kita nggak bisa berlepas daripada aktivitas bank konvensional, satu sisi kita benci juga gitu. Jadi susah juga. Ya, di sisi lain kita kesel, kita benci, kita ribut-ribut mengharamkan riba gitu kan, yang ada pada bank konvensional. Tapi di sisi yang lain kita nggak bisa berlepas diri daripada aktivitas bank konvensional. Contohnya apa? Ya, pertama adalah terima gaji. Ayo, gaji antum dari mana? Naruhnya di bank mana? Bank konvensional. Termasuk juga melakukan pembayaran-pembayaran, bayar listrik, bayar tagihan air dan lain sebagainya. Ya, termasuk cicilan-cicilan. Larinya kemana? Ke bank konvensional. Nggak pernah lepas. Ya. Kemudian yang kedua, membayar atau mentransfer. Kita beli barang lewat online, ya. Kemudian diminta untuk mentransfer uang. Ya, di situ ada pilihan bank ini, bank ini, bank ini, dan kebanyakan itu adalah bank konvensional. Kita mentransfer ya uang lewat bank konvensional. Mau nggak mau, ya kita tetap menggunakan jasa-jasa mereka. Ya, termasuk yang ketiga penggunaan e-money, electronic money, uang elektronik. Antum nggak sadar, benci juga kepada bank konvensional, nggak sadar bahwa e-tol, e-money yang ngeluarin itu siapa? Bank konvensional. Ya, jadi kalau ada orang ngotot masalah riba haram, tapi dia masih juga pakai bank konvensional, ibarat emak-emak mau belok kanan, sennya sen kiri. Emak-emak asli itu. Ya, kita mau ada wanti-wanti, wah dia mau kiri, tonya ke kanan. Ya, sama seperti orang yang mengatakan itu juga. Bank konvensional haram. Ya, tapi ternyata produk-produknya masih dipakai oleh kita dan kita nggak bisa berlepas daripada itu. Ya. Nah, bentrokan antara teori keharaman bank dengan realitas yang ada. Ya, taruhlah misalnya antum mengambil fatwa keharaman bank konvensional. Tapi di sisi lain antum harus tunduk pada kenyataan. Lu kerja di sini, gaji di mana ngambilnya kan gitu. Ya, mau nggak mau gaji ditransfer di bank yang ditunjuk oleh perusahaan. Kita ya tunduk akhirnya pada kenyataan yang ada. Satu sisi teriak gitu kan. Satu sisi kita ngomong bahwa bank konvensional adalah haram. Ya. Nah, bagaimana sikap yang benar tuh? Apakah ya setengah hati aja? Apa secara total kita mengharamkannya? Atau ada kaidah kalau kepepet jadi halal gitu kan? Ya, atau bagaimana? Apakah fatwa keharaman bank konvensional ini sudah final keharamannya atau belum? Ya. Nah, hari ini sebagai penuntut ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan di antara pendapat-pendapat ulama ada yang mengharamkan bank konvensional, ada pula yang menghalalkan bank konvensional. Tidak lain, ini adalah ya khasana ilmu aja. Tidak ada maksud untuk merubah fatwa keharaman bank yang terkait dengan riba di dalamnya. Tapi saya ingin mengangkat satu tema ini supaya kita sadar betul bahwa di luar sana, di antara fatwa-fatwa keharaman yang kita ambil tentang bank konvensional, ternyata ada orang-orang sekelas ulama, banyak sekali.
ya, yang ternyata membolehkan aktivitas bank konvensional. Saya hanya meluruskan begini, seluruh ulama sepakat bahwa riba itu haram. Ya, tapi ulama tidak sepakat tentang keharaman adanya bank konvensional. Ya, saya lempengin dulu ya. Yang namanya riba semua ulama sepakat haram. Tapi pada bank konvensionalnya ulama berbeda pendapat. Kenapa? Karena aktivitas bank konvensional itu tidak hanya mengacu kepada hal yang riba tadi. Yang riba itu cuma sedikit saja. Apakah yang sedikit ini bisa menghanguskan aktivitas yang lain? Ya, nanti kita lihat pendapat-pendapat para ulama-ulama kontemporer ini. Ya, ini bicara tentang dalil keharaman riba di dalam sunnah. Ya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawaun. Perbuatan laknat membuahkan dosa kalau kita lakukan. Kalau sudah dosa haram kita lakukan. Maka Rasulullah melaknat orang-orang yang makan riba, yang ngasih makan, ya termasuk juga kedua orang saksinya dan pencatatnya. Ditambahi dalam lafaz Imam Muslim, hum sawaun, mereka sama-sama mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga dalam riwayat yang lain, ar-riba 73 baban. Ya, riba itu terdiri daripada 73 pintu dosanya. Aisaruha, dosa yang paling ringan, mithlu ayyangkihar rajulu ummah, ya seperti seorang laki-laki yang menzinahi ibunya sendiri. Beberapa waktu yang lalu hadis ini dikritik di media sosial. Bahwa hadis ini seakan-akan tidak sahih, bahkan hadis ini dianggap munkar gitu ya. Tapi lepas daripada kontroversi, apakah hadis ini sahih atau tidak, ini tidak merubah bahwa riba itu ya tetap haram, enggak merubah jadi halal. Sekalipun hadis yang menerangkan tentang azabnya ini tidak mencapai derajat sahih misalnya. Ya, itu kan banyak ada pertanyaan yang masuk ke saya begitu. Nah, termasuk juga dalam hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirhamu riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam. Ya, satu keping uang dirham terbuat dari perak itu, hasil riba dimakan oleh seseorang yang dia tahu uang itu uang riba. Ya, asyaddu min sittin wa thalithina zaniyah. Ya, sebagaimana dosanya itu lebih dahsyat ketimbang 36 wanita bezina. Ya, jadi Masya Allah nih, ya beberapa riwayat ini mengindikasi tentang keharaman riba. Termasuk juga ternyata riba adalah urutan 7 dosa besar di dalam satu hadis ini, di mana Nabi perintahkan ijtanibu ajsabal mubiqat. Ya, jauhi oleh kalian 7 yang mencelakakan. Minha diantaranya apa? Wa aklur riba, memakan harta hasil riba. Nah, ini masih banyak sekali ini. Bahkan Imam Asy-Syarakhsi, ya beliau mengatakan kalau ada orang makan harta riba langsung dilempari, ditumpahi ke kepalanya itu 5 dosa sekaligus. Ya, pertama adalah at-takhabbut, orang itu kesurupan. Sebagaimana kesurupannya seperti kesurupan setan, artinya harta-harta haram yang ada pada dirinya itu mendorong dia melakukan hal-hal yang dalam bentuk maksiat yang lain gitu kira-kira. Ya, kemudian al-mahku, dimusnahkan keberkahannya oleh Allah dari hartanya itu. Ciri orang mendapatkan harta berkah, ziyadatul khair. Ya, al-harbu, diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita udah punya senjata apa mau berperang dengan Allah ini. Bahkan pelakunya dianggap murtad ketika dia mengatakan riba itu halal. Ya, riba itu halal. Dia murtad, dia keluar dari Islam. Kenapa? Ini salah satu amalan yang membuat syahadat orang batal. Ya, diantaranya apa? Ya, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Al-khuludu finnar, termasuk juga ya orang ini masuk neraka, kekal di dalamnya, sekali masuk enggak balik-balik lagi dia. Ya, jadi inilah kira-kira ya dahsyatnya dosa-dosa riba itu. Ya. Nah, ternyata kalau kita bicara tentang riba, ada 2 kelompok besar riba. Pertama, riba jual beli, ya, kemudian ada riba karena hutang piutang. Yang banyak terjadi adalah sekarang adanya riba karena hutang piutang, riba nasiah atau disebut dengan riba jahiliyah. Gitu ya.
Nah, apa sih batasan keharaman riba nasiah itu di mana? Pertama adalah dari hutang. Ya, si A pinjam uang dari si B. Ya, maka A yang pinjam uang dari si B ini ya harus dia sepakat untuk membayar lebih pinjaman yang dipinjam ya dari si B ini. Maka kelebihannya adalah riba nasiah. Nah, kemudian yang kedua, riba nasiah terjadi hanya pinjaman berupa uang saja. Ya, baik mata uang itu terbuat dari emas, perak di masa lalu, termasuk di masa sekarang ada uang-uang hasil kesepakatan, uang-uang kertas fulus namanya. Ya, itu terjadi hanya pada alat tukar saja. Riba nasiah itu tidak terjadi pada barang-barang yang lain. Ya. Ini yang kemudian yang ketiga, pada awal akad terdapat az-ziyadah, tambahan dari pokok hutang itu. Ya, di mana kaidah fikih ulama menyebutkan kullu qardin syarata fihi an yazidahu fahuwa haram. Setiap pinjaman yang mensyaratkan tambahan hukumnya haram, dia adalah termasuk riba. Ya. Atau kalau tidak ada syarat di awal, dia ternyata menjadi kebiasaan. Ya, muta'arif, ya, kalau sudah menjadi kebiasaan satu kaum, walaupun syarat di awal tidak disebutkan orang pinjam harus ada tambahannya, tapi sudah menjadi kebiasaan. Ya, kalau si tetangga satu dengan pinjam tetangga yang lain mulanginnya harus ada kelebihannya. Ini pun juga fahuwa haram. Ini pun juga haram hukumnya, masuk kepada riba nasiah itu. Ya. Kemudian yang kelima, tidak terjadi pada inflasi. Maksudnya bagaimana tuh? 1 juta di tahun 70 kita pinjam, bayarnya 2019. Mau bayar pakai apaan? 1 juta juga atau dikonversi. Ya, ada ulama yang kekeh bahwa yang namanya hutang itu harus mutamathilan, harus yang sekufu. Pinjam 1 juta, lu pulangin 1 juta. Ya, cuma masalahnya ketika orang bermuamalah, bertransaksi dengan uang-uang kertas itu nggak punya jaminan terhadap nilainya, maka kerugian buat mereka yang punya hak piutang, tiba-tiba yang berhutang bayarnya lama gitu. Ini kan terjadi penurunan nilai. Ya. Lalu bagaimana? Ada ulama yang membolehkan dikonversi saja. Ya, nilai 1 juta dulu seperti apa? Sekarang 1 juta ya yang dulu ya sekarang ini disamakan dengan nilai yang dulu. Nilai 1 juta itu untuk beli apa kira-kira? Kalau dulu 1 juta tahun 70 ya bisa beli sesuatu gitu ya dengan nilai yang dianggap tinggi secara ekonomis, maka dibayar juga dengan nilai yang sama di masa lalu dengan ukuran sekarang. Walaupun pendapat ini masih terjadi perdebatan tengah-tengah para ulama. Ya, karena intinya orang kalau dibicara alat tukar ya emas dan perak. Ya, kalau uang kertas itu ada sebagian ulama kalau ada kelebihan di antara uang kertas itu justru tidak dianggap sebagai riba karena kertas itu bukan barang ribawi. Ya, yang termasuk barang ribawi adalah az-zahab wal fiddah, ada emas sama perak. Ya, ini ada ulama berpendapat itu, sehingga adanya nilai yang dikonversi dari semenjak dia ngutang tahun 70 dibayar di 2019, maka diukur dengan nilai dulu sehingga jumlahnya harus sama. Ya, maksudnya nilainya harus ada kesesuaian, walaupun lembaran-lembaran kertasnya kalau dihitung itu enggak 1 juta. Ya, yang dilihat adalah nilainya. Kenapa? Karena dianggap uang kertas itu bukan barang ribawi. Sebagian pendapat. Nah, para ulama sepakat terhadap keharaman riba, tapi berbeda pendapat terhadap keharaman perbankan. Ya, ada ulama yang mengharamkan bank konvensional. Ya, ternyata kenapa kok terjadi 2 perbedaan pendapat, ada yang haram, ada yang boleh? Karena bank ini termasuk kajian pada pembahasan fikih kontemporer. Di masa Rasulullah nggak ada bank, gitu kan? Ya, kalaupun ada ulama menyebutkan itu kira-kira semenjak 13 abad terakhir ya baru bermunculan yang namanya bank itu. Berarti di masa Rasulullah, di masa sahabat belum ada yang disebut yang namanya badan mengelola harta namanya bank, nggak ada. Kan gitu ya. Nah, sehingga permasalahan bank ini termasuk pembahasan yang kontemporer. Nah, sehingga kita akan mendapatkan khilaf ulama terkait dengan keharaman bank konvensional. Ya, pertama adalah ulama yang mengharamkan bank. Dasarnya apa?
para ulama yang menganggap bunga bank itu riba, sehingga hukum turunannya mereka cenderung mengharamkan bank, melarang umat Islam bermuamalah dengan bank konvensional. Alasannya cuma satu, ya, bunga bank itu riba. Ya, kalau sudah bicara bunga bank itu riba, ya bank konvensional yang menerapkan pembungaan itu masuk kepada aktivitas riba, maka hukumnya haram. Ini kata ulama yang mengharamkan bank. Dasarnya apa? Tadi salah satunya, ya, makan riba ini termasuk satu di antara 7 dosa besar yang ada dalam hadis sahih ini. Ya, termasuk juga ada dalil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman. Sungguh akan datang satu zaman di tengah-tengah manusia, la yabqa ahadun, tidak ada satupun orang illa akala riba, kecuali dia makan hasil riba. Fa illam ya'kulhu, tapi kalau dia nggak makan riba juga, asabahu min bukharihi, dia tetap akan terkena asapnya, ya, atau debunya, ya, bahkan di dalam lafaz yang lain asabahu min ghubari, ya, ada orang yang terkena asapnya, kena debunya. Ya, maka dalam pandangan ulama yang mengharamkan bank konvensional, ketika ada bank menjalankan aktivitas-aktivitas muamalah, satu saja ada aktivitas ribanya, yang lain kena semua. Ini kata ulama yang mengharamkan itu. Ya. Nah, termasuk juga bank konvensional dianggap ngambil untung dari pinjaman ini. Kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat untung adalah riba. Ternyata bank itu mendapatkan manfaat, ya, dari aktivitas pinjaman dan lain sebagainya. Maka ini termasuk, ya, ulama mengambil kaidah fikih ini termasuk menjerat keharaman bank konvensional. Ya, sementara ada ulama yang membolehkan bank konvensional. Mereka yang beranggapan bahwa bunga bank itu bukan riba, sehingga hukum turunannya mereka tidak mengharamkan bunga dan boleh bermuamalah dengan bank konvensional. Ya, dasarnya apa? Ya, yang menyebutkan riba itu haram kalau adhafam mudha'afah. Kalau ribanya itu berlipat-lipat sehingga orang jadi sengsara, jadi susah. Ya, ini kata ulama yang menghalalkan kita menggunakan bank konvensional. Ya, selama masih wajar-wajar aja, ini enggak ada masalah, kata beliau. Nah, kemudian juga termasuk al-aslu fil muamalah al-ibahah. Bank itu adalah perkara yang kontemporer gitu kan. Kalau ditanya tentang hukum bank itu sendiri, ya, ini sesuatu yang belum bisa dipetakan di antara aktivitas-aktivitas muamalah di dalamnya, sehingga kembali kepada hukum aslinya. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum dasarnya bermuamalah, hukumnya mubah, hukumnya boleh. Ya, termasuk nanti kita akan mengenal ada namanya akad ghairu musamma. Ya, apa sih akad ghairu musamma ini? Ini salah satu hujah yang digunakan oleh ulama yang menghalalkan bank konvensional. Ya, akad ghairu musamma ini. Ya, termasuk juga Rasulullah pernah bertransaksi dengan seorang rentenir. Ya, seorang Yahudi yang biasa jadi lintah darat. Nabi pernah ishtara ta'aman min Yahudiyin. Beliau pernah membeli makanan dari seorang Yahudi ila ajal, ya, dengan cara tidak tunai. Farahanahu dir'ah. Beliau kemudian menggadaikan baju besinya. Ya, si rentenir ini, lintah darat Yahudi ini ditawari oleh Rasulullah dengan transaksi yang halal yang namanya gadai. Dia mau. Ya. Nah, sehingga alasannya apa? Ya, tadi si Yahudi ini kan menjalankan aktivitas yang halal dan yang haram. Tapi tetap aja Nabi melakukannya itu terhadap si Yahudi ini. Jadi yang dihukumi apanya? Bukan banknya, kata ulama yang menghalalkan bank konvensional, tapi adalah dilihat dari sisi muamalah-muamalah yang terjadi di dalamnya. Karena yang riba itu cuma sedikit, yang aktivitas yang boleh banyak gitu kira-kira. Jadi yang harus ditekan apanya? Ya, bentuk transaksinya. Nah, kemudian ada ulama yang mengharamkan bank. Siapa di antaranya? Syekh Yusuful Qardawi. Beliau tercatat termasuk mengharamkan bunga bank. Ini salah satu murid langsung Syekh Abu Zahra. Ya, beliau berposisi sama dengan gurunya, yakin sekali bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan.
beliau dalam tulisannya, dalam kitab beliau itu menulis bahwa keharaman bank konvensional dianggap menjadi ijma ulama, padahal ternyata enggak. Buktinya apa? Di Mesir sendiri terjadi perbedaan pendapat. Ada ulama yang membolehkan bank konvensional. Ya. Nah, kemudian Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab yang beliau tulis Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ketika kita melihat membaca tentang bab yang beliau tulis tentang riba, beliau mengatakan haram, haram, haram. Salasan, 3 kali beliau mengatakan bahwa ya bunga bank itu haram, haram, haram. Ya, beliau termasuk ulama yang mengharamkan bunga bank sehingga bank konvensional termasuk haram hukumnya. Kemudian Syekh bin Baz juga termasuk ya kalangan ulama Saudi, ya, beliau juga termasuk yang mengharamkan bunga bank gitu ya. Diikuti oleh ulama-ulama lain di Saudi. Nah, termasuk juga Syekh Jadil Haq, Ali Jadil Haq, beliau tercatat sebagai ulama yang punya pandangan bahwa bunga bank itu termasuk riba yang diharamkan. Nah, ini deretan ya sebagian ulama yang mengharamkan adanya bank konvensional itu. Nah, di samping itu, di sisi lain ada ulama yang membolehkan bank konvensional. Ya, siapa di antaranya? Syekh Ali Al-Jum'ah. Beliau mufti resmi dari Mesir. Ya, berpendapat bahwa bunga bank adalah beliau berpendapat ulama tidak pernah sampai pada kata sepakat tentang kehalalan dan keharamannya. Ini argumen yang membantah apa yang dikatakan oleh Syekh Yusuful Qaradawi bahwa bank konvensional haramnya menjadi ijma ulama. Beliau katakan enggak, buktinya apa? Ada yang membolehkan. Berarti enggak menjadi ijma. Gitu ya. Nah, jadi selalu ada yang mengharamkan, selalu juga ada yang menghalalkan dengan berbagai macam hujah-hujah pendapat beliau. Nah, karena beliau lebih cenderung memandang uang itu adalah ya hasil share, keuntungan usaha. Ya, di mana bunga bank itu bukan riba yang diharamkan, kata Syekh Ali Al-Jum'ah ini. Ya, termasuk juga Syekh Ahmad Thayyib. Ini beliau Syekhul Azhar di Mesir. Ya, pendapat beliau adalah tentang bunga bank ini sama dengan para ulama pendahulunya, menganggapnya bukan sebagai riba di dalamnya. Ya. Nah, ini banyak sekali di antara Muhammad Said Tanatawi ya, bahwasannya beliau menyebutkan bunga dari hasil menabung di bank bukanlah riba yang haram, tapi merupakan bagi hasil atas usaha bersama. Ya, ini banyak lagi, nanti bisa di-copy pendapat-pendapat ulama-ulama kontemporer, karena bank ini ya pembahasannya adalah pembahasan bab yang kontemporer. Nah, ulama yang membolehkan adanya bank konvensional itu memasukkan bahwa bank itu termasuk akad ghairu musamma. Ya, semacam akad yang belum dipetakan. Ya, kalau sudah belum dipetakan, ini mau dikiaskan dengan apa bingung. Kalau sudah belum dipetakan, hukumnya jadi nggak jelas apakah dia halal atau haram. Kalau nggak jelas, kembali kepada hukum aslinya. Al-aslu fil mu'amalah al-ibahah. Hukum asalnya mu'amalah, hukumnya mubah. Ya, nanti kita lihat yang disebut dengan akad ghairu musamma ini. Ya, jadi ulama yang membolehkan bank memandang bahwa akad pada bank konvensional itu termasuk akad ghairu musamma. Tidak ada rujukannya di masa Rasulullah sama sekali. Ya, kalau kita melihat ada orang naruh duit, apa antum niat minjemin bank? Antum naruh duit buka rekening di bank, ada nggak akad yang antum tanda tangan di situ bahwa uang antum itu dipinjamin ke bank? Ada nggak? Ada nggak ucapan kira-kira, wahai bank, aku pinjamkan kamu uang ya agar saya dapat manfaatnya? Ada nggak? Enggak ada. Tidak terjadi akad pinjaman, antum naruh duit. Kalau ada orang naruh duit berarti itu wadiah dong, nitip. Ya kalau nitip makin nggak jelas juga. Orang nitip kita yang bayar kepada bank, tapi yang lucunya kita disebut nitip, bank malah bayar kita. Jadi dibilang pinjaman bukan, dibilang titipan juga bukan. Nah, ini disebut dengan akad ghairu musamma, mau dipetakan jenis apa? Ya, maka ulama Syekh Ali Al-Jum'ah menyebutkan ada akad yang paling mendekati bank itu adalah akad tamwil, yang mengelola investasi, mengelola harta daripada pemilik-pemilik harta itu. Ya, dikelola sedemikian rupa, ada hasilnya kemudian di-share. Ya, kurang lebih begitu tuh, ya. Bahwasannya Ali Al-Jum'ah menyebutkan akad ini 100% akad modern
Yang paling mendekati adalah akad tamwil, ya investasi atau penyertaan modal yang ada. Nah, ini karena akadnya tadi nggak jelas, disebut dengan akad ghairu musamma, belum dipetakan. Nah, sehingga bank konvensional sebagian ulama membolehkan memasukkan kepada akad-akad ghairu musamma ini. Mau dirujuk ke Nabi, di antara akad-akad muamalah yang haram nggak ketemu juga gitu. Ya, di sini dalamnya nih. Nah, sekalipun ada dua pendapat ulama yang berbeda tadi, saya tidak mau menggiring opini antum, ya, ketetapan antum tetap memilih bahwa bank konvensional adalah pusat ribawi di dalamnya, antum merasa bahwa bank konvensional itu haram. Baik, ya, untuk itu kita sediakan solusi untuk bisa hijrah daripada bentuk keharaman riba itu. Ya, pertama adalah tidak meminjam uang pada bank konvensional. Ya, kalau ada orang pinjam duit, ya, ke bank konvensional, itu kan biasanya mereka hanya memperturutkan keinginan syahwat, ya, gaya hidup gengsi doang. Ya, tiap tahun pengennya ganti anu. Akhirnya mau tidak mau kita pinjam kepada pihak bank konvensional. Ya, kecuali kalau pinjaman itu sifatnya darurat. Apa darurat? Kalau kita nggak minjem, mati. Kira-kira begitu. Ya, ada bini masuk rumah sakit, mau dioperasi, ditanganin. Harus ada uang persekotnya. Kalau nggak ada, nggak ditanganin, mati dia. Ya, pinjam yang halal, waktunya sempit, akhirnya dapat yang haram. Ambil udah. Ya, untuk menyelamatkan kehidupan nyawa manusia. Ini nggak ada masalah. Ya, darurat hukumnya. Ya, untuk supaya menyelamatkan kehidupan manusia. Nah, kemudian yang kedua, kalau terpaksa juga gunakan bank syariah. Sekarang sudah banyak bank syariah. Ya, kalaupun ada orang bilang bank syariah kan belum syari Ustaz, biarin aja. Ya, mereka punya tanggung jawab, mereka punya dewan pengawas syariahnya. Apapun yang ditawarkan oleh mereka, mau pinjaman, mau kreditan, apalagi ya, segala macam segmen yang mereka jalankan, basisnya syariah, ambil udah. Ya, kenapa? Kalau mereka mengkhianati akad syar'inya, yang dosa mereka, kita enggak. Gitu ya. Kenapa? Karena kita menghukumi yang zahir. Ya, itu syariah, ya udah kita ambil. Ibarat makan, ya, di atas meja makan ada ayam kan. Datang kita sikat, udah habis, bini bilang, "Bang, itu mah ayam ketabrak motor tetangga. Ya, buat si Blacky di belakang tuh," katanya. Ya, akhirnya itu kan bangkai yang kita makan. Tapi ketika zahirnya bahwa ayam itu halal, ya orang makan. Ya, perkara nanti udah kenyang baru dikasih tahu, ya dimaafkan oleh Allah kan gitu. Ya, apalagi termasuk kita orang awam nggak punya perangkat melakukan satu ijtihad, ya tidak bisa sepenuhnya tabayun dengan bank syariah. Kita pengen tahu asal-asalnya nggak ngerti juga, kalau diterangin puyeng. Akhirnya apa? Berhukum dengan yang zahir. Gue jualan syariah nih, ya, cilok syariah. Wah, kita makan tuh cilok, ya, kita nggak tahu isinya. Apa ada telur cicaknya, apa ada daging cicaknya, kita nggak tahu. Kenapa? Dia jualan syariah. Gitu ya. Jadi kalau terpaksa pakai bank syariah, ya. Kalau terpaksa menyimpan uang di bank konvensional, jangan makan bunganya. Tapi ini teorinya teori klise gitu ya. Teorinya teori yang seakan-akan wah gampang aja, padahal nggak juga. Ada kaidah fikih menyebutkan al-wasilatu laha ahkamul maqasid. Yang namanya wasilah tergantung hukum tujuan. Kalau tujuannya halal, wasilah jadi pahala. Kalau tujuannya haram, wasilah jadi dosa. Ya, naruh duit di bank konvensional, malah muncul banyak aktivitas riba di dalamnya, kita juga kena debu-debunya. Ya, walaupun kita nggak makan hasil ribanya. Ya. Nah, kemudian yang keempat, jangan menggunakan kartu kredit kalau tidak ada jaminan membayar tepat waktu. Ya, kalau pakai kartu kredit, antum dirangsang untuk berhutang terus, mau nggak mau kalau nggak bayar tepat waktu ada namanya riba penangguhan karena bayar hutang, kena lagi riba di dalamnya, ya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita naruh uang di bank konvensional, ribanya nggak kita telan juga gitu kan, karena kita ngerasa itu uang naruh di bank itu gampang, ATM di mana-mana, kalau lagi DL dinas luar ke daerah cuma ada ATM itu doang gitu kan. Bertransaksi jadi mudah, oke. Ya, tapi yang jadi masalah adalah kemana uang hasil riba itu disalurkan. Ya, seorang yang punya harta bercampur dengan harta hasil riba, maka yang menjadi miliknya hanya yang pokok saja, sementara yang riba jadi milik umum.
Ya, alasannya apa? Harta haram, harta dianggap enggak bertuan. Man wajada luqatah falyushhid dza adlin aw dzawa adl. Barang siapa yang menemukan barang temuan, maka saksikanlah pada orang yang baik. Wala yaktum wala yughayyib. Jangan sembunyiin, jangan menghilangkan barang itu. Fa in wajada sahibaha falyaruddaha alaih. Kalau itu ketemu yang punya, pulangin. Wa illa, tapi kalau enggak ketemu yang punya, fahuwa malullahi azza wa jal. Maka jadi milik Allah, yu'tihi may yasha. Allah akan bagi siapa yang Allah kehendaki. Nemu duit di jalanan 1 juta dalam amplop, amplopnya nggak ada tulisannya, ya masih polos gitu kan. Rezeki itu dari Allah. Ya kenapa kita nyari pemiliknya bingung, jalurnya warawiri itu orang. Ya tapi kalau nemu duit 1 juta di atas meja Bang Firman misalnya, aneh nemu duit di atas meja ente nih, nemu duit, itu duit gua. Kenapa? Karena meja gua. Ya ada orang nemu duit di kamar temennya. Ya aku nemu duit 1 juta di mana? Di atas kasur lu. Ya kan yang punya dia, nggak bisa ketahuan pemiliknya. Nah jadi kalau ada harta haram dianggap tidak ada pemilik, pemiliknya Allah. Ketika jatuh kepada orang yang tidak melakukan transaksi riba tadi, hukumnya jadi boleh dia. Nah sehingga ulama ya menyebutkan ada ulama jumhur mengatakan, ya Al-Hanafi, Al-Maliki, Al-Hanabilah menyebutkan disalurkan sebagai bentuk sedekah sunnah secara umum. Maksudnya pemberian. Yang mencakup hal yang terdapat maslahat, memberikan kepada fakir miskin atau pembangunan masjid yang tanahnya tanah wakaf. Ya karena wakaf ini milik umum, boleh. Ya cuma saya juga nggak tahu akadnya bagaimana tuh kalau ditanya sama pengurus panitia pembangunan. Duitnya gede banget Pak, dari mana? Duit hasil riba gitu ya. Ini mohon riba apa enggak nih? Tapi kalau pengurus masjidnya ngaji, ambil udah. Oh ya sudah sini. Ya semoga Allah membersihkan hartamu itu. Nah itu kan. Kalau jatuh kepada umum yang riba tadi jadi boleh. Kenapa? Karena dia nggak ikut transaksi itu. Tidak ada dosa yang menurun. Ya, nggak ada dosa menurun. Ya. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan disalurkan untuk kepentingan kaum muslimin secara umum. Nggak boleh ngasih perorangan bukan pada tempat-tempat tertentu. Artinya tempat itu kalau mau dibangun pakai uang riba, semuanya bisa pakai gitu loh. Ya. Nah, pendapat yang berbeda, ini komisi fatwa yang ada di kerajaan Saudi Arabia, boleh disalurkan pada maslahat kaum muslimin dan fakir miskin, tapi buat masjid kagak boleh. Ya tindakan apa? Tindakan sadud dzara'iyah, tindakan pencegahan untuk menjaga muruah, kehormatan 2 masjid suci. Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram, jangan sampai ada orang yang ngerasa uang hasil korupsi, nyumbang aja di Masjid Nabawi kelar katanya. Padahal uang hasil korupsi ada pemiliknya siapa? Rakyat, kembaliin sama rakyat. Ya, bukan dibawa ke sono dianggap cuci duit. Nah, ini tindakan pencegahan kaidah sadud dzara'iyah. Ya, kenapa muncul fatwa yang berbeda dengan fatwa ulama jumhur, yaitu alasannya tadi untuk menjaga kehormatan 2 masjid suci ini. Ini wallahu a'lam bishawab, ini yang ada. Pada kenyataannya tentang riba semua ulama sepakat itu haram, tapi ulama berbeda pendapat tentang aktivitas bank konvensional. Ada mengatakan boleh dengan sederet dalil-dalil yang ada yang mengatakan haram ya dengan argumentasi yang ada juga. Maka buat penuntut ilmu ini menjadi khasanah ilmu buat kita, tidak bermaksud untuk merubah ya bentuk-bentuk fatwa-fatwa keharaman tentang riba ada pada bank konvensional. Nah, semuanya kembali kepada pendapat antum sendiri gitu kan. Kita saling menghormati saja. Ya wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali sebagai pengantar, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya keluar dari tema ya Pak untuk riba. Ini kan sekarang lagi gencar-gencarnya berita tentang disertasi dilakukan seks bebas ya Pak oleh Abdul Aziz dari Universitas UIN Kalijaga Yogyakarta itu Pak. Saya lihat di beritanya itu emang terlalu
nggak ada batasan untuk melakukan seks katanya. Yang penting suka sama suka dan di tempat tertutup kata dia. Jadi kalau misalkan rakyat atau orang menyetujui tentang disertasinya itu, secara tidak langsung kan rakyat pasti melegitimasi dari ulama untuk mengeluarkan fatwa dan undang-undang tersebut, Pak. Jadi bagaimana pencegahannya itu kepada masyarakat luas tentang bahayanya berpikiran liberal seperti itu. Itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ini kalau misalnya untuk investasi sekarang ini kan banyak seperti apa kita menabung untuk pendidikan anak kita ke depan. Jadi, Asuransi. ya itu. Tapi masalahnya kan masih sedikit yang syariahnya itu kan, malah kayaknya belum ada. Terutama kalau kita bicara mengenai asuransi. Nah itu masalahnya. Sebenarnya asuransi kan sekarang banyak dibungkus dengan investasi ke depan gitu kan. Asuransi anak untuk sekolah biasanya tuh 5 tahun 10 tahun ke depan, nanti hasilnya mungkin pada saat SD, zaman SD keluar uang, kemudian SMP keluar uang, SMA keluar uang. Nah kalau itu menyikapinya gimana? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, saya mau jawab. Pertama, saya belum baca disertasinya, gitu kan? Kalaupun baca sama kayak antum, korban medsos. Ya, tapi terakhir Abdul Aziz sendiri sudah minta maaf sama MUI, gitu kan? Ini perlu saya sampaikan. Kadangkala kita menilai sesuatu dari satu sisi saja. Makanya kalau tulisan itu cuma satu cerita, gitu kan? Tulisan itu cuma satu cerita. Ya ceritanya sama semua, tapi baca disertasinya sendiri, isinya apa, jujur. Antum udah baca belum? Belum, sama, saya juga belum. Ya, dan buat saya ini menjadi catatan penting sebenarnya untuk menyikapi berita-berita yang ada. Ya, istilahnya apa? Milkul yamin. Ya, jadi kalau ada bicara tentang milkul yamin, seakan-akan orang mau melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, nggak perlu adanya pernikahan, yang penting ridho sama ridho, gitu kan? Ini menurut pendapat dia kan, ini yang dimaksud dengan penelitian ilmiah. Yang namanya penelitian ilmiah sampai kemudian terjadi sidang disertasi, itu nggak bisa dibantah dengan cara begini. Antum harus nulis ilmiah juga untuk bisa membantah pendapatnya dia. Ya, tinggal siapa nih yang jago untuk bisa ngebantai pendapatnya dia. Kalau memang ternyata dalam disertasi itu tujuan untuk menghalalkan adanya pernikahan, hubungan zina suami istri pra nikah, nggak ada pernikahan. Ya, jadi yang namanya penelitian ilmiah, tulisan ilmiah harus dibantah dengan tulisan ilmiah juga. Kita nggak bisa, orangnya kagak ada. Kita ngomongin apa juga denger juga enggak, gitu kan? Nah cuma mungkin barangkali yang mau saya sampaikan begini, hati-hatilah dengan ya semakin gencarnya informasi-informasi itu, karena Nabi sudah sampaikan ya sesungguhnya inna baina yaday sa'ah zuhurul qalam. Ya sesungguhnya nanti ketika zaman itu sudah hampir mendekati akhirnya kiamat, maksudnya kiamat makin dekat, ditandai dengan apa? Zuhurul qalam. Banyaknya penulisan, berita-berita hoax itu banyak. Dan itu sedang terjadi. Orang yang nulis itu nggak harus pinter. Ya, dia tinggal tekan tombol-tombol handphonenya gitu, disebar itu
materi yang dia tulis, entah itu benar atau salah. Itulah yang terjadi sekarang, zuhurul qalam. Makin banyak tampak tulisan-tulisan pena-pena di situ. Walaupun di zamannya memang belum dikenal orang nulis pakai komputer, pakai handphone, ya mengenal tulisan itu dengan sebutan qalam, zuhurul qalam. Ya banyak muncul tulisan-tulisan. Dan ini hadis Masya Allah. Ya sudah terbukti hari ini ya banyaknya tulisan semacam itu. Nah sehingga saya tidak bisa berkomentari banyak tentang masalah itu. Kita harus tabayun dulu sampai di mana tujuan si penulis disertasi ini, apa sih yang disebutkan. Jangan-jangan kita terpancing sama judul. Ya di bioskop 21 pernah ada film yang dilarang sama MUI. Makin dilarang makin banyak orang yang nonton. Ya, buruan cium gue. Bener ada nggak pernah ada film itu? Ya, buruan cium gue, diganti buruan nikahin gue. Ya. Nah, jadi itu kadangkala ya judul tuh suka menyihir orang lain. Contoh misalnya orang-orang yang menjadi tim kreatif di majelis taklim itu perlu belajar untuk mengemas judul sebenarnya. Ya, misalnya yang kita mau omongin adalah fikih sholat, tapi kita kemas. Ya, fikih sholat menurut 4 ulama madhab. Wah, orang kan pasti pengen tahu dong. Ya, dia sendiri bermadhab apa enggak kan gitu. Ya, macam-macam lah kemasannya tuh. Ya, kita mau ngomongin riba, solusi hijrah dari riba. Wah, apa ya kira-kira ya? Hadir, ya. Nah, jadi kemasan-kemasan judul tulisan, judul film itu kerjaan tim-tim kreatif itu sebenarnya. Ya, untuk menyedot perhatian masyarakat sehingga orang berasumsi apa yang ada tulisan itu mewakili isinya. Ini dianut oleh surat kabar yang namanya lampu merah. Pernah baca koran lampu merah? Ya, pencuri motor ketangkap, digebukin, palanya pecah, otaknya berceceran. Orang nggak perlu baca isinya, udah baca itu aja udah tahu gitu kan. Jadi itu dipakai tuh, akhirnya orang serem amat tuh koran lampu merah. Ya, bacanya kenapa? Judulnya aja udah serem, apalagi baca isinya. Ya, nah orang tersihir dengan tulisan itu. Ya, seakan-akan ya ada disertasi yang mengatakan bahwa hubungan zina gitu kan, hubungan suami istri watok sebelum terjadi pernikahan itu seakan-akan dihalalkan. Padahal isi disertasinya aja kita belum baca. Ya, kita berharap nanti ada medsos yang bisa minta soft copy-nya gitu untuk melihat disertasinya apa, baru kita bahas. Ya, secara ilmiah hukum apa ya untuk mengcounter pendapat-pendapatnya dia. Kalau ada orang bilang, orang Departemen Agama bilang, saya lihat di terakhir tuh, wah argumentasinya dangkal. Ya mudah-mudahan sih kita husnudzon bahwa yang ngomong itu baca disertasinya. Ya, buat kita yang belum baca nunggu informasi aja dah. Ya, cuma saya lebih kepada tindakan sadar-dharai, hati-hati dengan berita-berita yang ada. Ya, perlu tabayun juga, ya perlu juga kita meneliti gitu ya. Ya, sementara itu ya, saya nggak bisa menjawab karena saya nggak baca disertasinya. Ya, saya khawatir kalau ngomong ternyata nanti ada kabar terbaru, oh, Ustaz. Ya, itu ngada-ngada. Emang saya nggak bisa, saya nggak punya hujah apa-apa gitu ya. Kenapa? Karena apa yang mau dicerat, ungkapan itu apa, intinya apa. Ya, kalau secara umum dia mengatakan itu, barangkali dia malah pengen membongkar ya satu pemahaman ya tentang kehalalan adanya hubungan watok sebelum nikah. Bisa saja dia membongkar itu. Tapi judulnya udah kadung itu seakan-akan yang nulis dianggap tertuduh bahwa dia orang yang menghalalkan, padahal tidak. Mungkin aja dia mengkritik pendapat siapa gitu ya untuk diangkat menjadi sebuah tulisan. Ya kira-kira gitulah ya. Sementara saya nggak berani jawab ya. Lebih baik saya katakan ma'adri. Ya, saya nggak tahu gitu kan. Daripada nanti jawab juga ngawang-ngawang. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian masalah asuransi, Pak. Asuransi itu ya, kan itu terdapat banyak ya akad-akad di situ yang mengandung cacat-cacat syar'i sebenarnya. Pertama, kalau bicara tentang asuransi, bisnis yang berbasis maisir itulah asuransi. Ya, maisir itu untung-untungan. Ya, di banyak segmen asuransi banyak ya kaidah yang dipakai ya untung-untungan tadi. Contoh misalnya asuransi kesehatan, asuransi jiwa, ya. Asuransi kesehatan kalau antum sakit ya iya dia rugi. Tapi kalau antumnya sehat ya aman-aman aja tuh duit. Kalau antum naik pesawat selamat ya itulah doa mereka. Mereka nggak keluar duit.
Tapi kalau tiba-tiba baru take off, tiba-tiba nyungsep, banyak yang mati, ya mereka rugi, kan gitu kan? Berarti untung-untungan. Ya ada al-maisirnya di situ. Yang kedua ada ghorornya, ketidakjelasan. Yang dijual tuh apaan? Barang, bukan. Jasa, bukan juga, tapi promise. Janji-janji. Ya, yang kadang-kala kita di PHP-in doang tuh sama orang-orang asuransi. Yang ngerasa ada penyakit yang bisa di backup, pas dicek, wah ini tidak termasuk urutan penyakit yang di backup. Ya, sama asuransi akhirnya rugi-rugi juga. Ya, atau ada orang 5 tahun dia kontrak, baru 3 tahun berhenti kerja, dia bingung mau nerusin. Ya balik lagi, minta tanya sama asuransi, bisa nggak duit saya balik? Bisa, tapi yang 2 tahun dianggap angus. Yang setahun itu belum tentu dikasih semua, ada potongan ini, potongan itu, ujung-ujungnya nyesel juga kita pada akhirnya. Ya, nah jadi kalau kita bicara tentang asuransi tadi, ada basic pertama, basisnya adalah al-maisir, ada ghorornya, ya, ada ketidakjelasan dari sisi yang dijual tuh apaan, dibilang jasa bukan, dibilang barang juga bukan, ya dia menjual promise, janji-janji, yang kadang iya, kadang juga enggak, kan gitu. Nah, bagaimana kalau saya berinvestasi dengan asuransi? Dipastikan bahwa asuransi yang antum ikuti adalah dia memutarkan uang, kalaupun itu diinvestasikan, jadi misalnya taspen ya, tabungan asuransi pensiun. Orang yang belum pensiun sekarang duitnya dipotongin. Nanti kalau udah pensiun duitnya cair, seperti BPJS Ketenagakerjaan misalnya. Ya, ada orang yang setelah resign dia mendapatkan cair dana BPJS Ketenagakerjaannya itu. Itu kan asuransi juga. Tapi yang harus kita ketahui adalah sampai di mana uang kita dikelola oleh pihak itu. Ya, akad-akad apa saja yang mereka buat kepada pihak lain untuk mendapatkan perputaran uang sehingga kita mendapatkan untung dari situ. Ya, nah ini penting tuh. Ya, pertama akad yang dibuat, bagaimana mengambil keuntungannya, ya kemudian usaha yang orang lakukan kalau duitnya dipakai sebagai modal, apa jenis usahanya. Jangan-jangan dia memproduksi miras, ya memproduksi barang-barang haram, kita nggak tahu. Cuma lagi-lagi kalau antum sebagai bos berkewajiban harus cari tahu. Tapi kalau cuma karyawan, kita ini ecek-ecek gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kita termasuk orang yang berada di bawah akad penundukan, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak mungkin, Pak, saya nggak mau ikut ini, nggak mau ikut itu. Ya lu nggak usah kerja aja di sini. Kan begitu kan? Akhirnya tawarannya itu di dunia pekerjaan, pemerintah mewajibkan karyawannya ikut, ya termasuk jam sostek, asuransi dan lain sebagainya ya, dikemas demikian rupa, diwajibkan itu. Kalau si perusahaan tidak mau mengikut sertakan karyawannya, oh bisa dihabisin itu usahanya. Maka ini terjadi akad penundukan di dalamnya. Ya, maka kalau antum termasuk orang yang bisa memilih decision maker gitu ya. Sekarang udah banyak bermunculan asuransi syariah, Pak. Ya, apa asuransi syariah? Itu sodakoh setiap hari 10.000 ya kepada orang yang pertama antum temuin. Niat mohon ma Allah, ya Allah kasih sehat, saya punya anak biar kuliahnya ada duitnya gitu kan. Rumah supaya aman nggak kebakaran. Ya, apalagi macam-macam, mau pergi haji, pergi umroh, mau nikah lagi silakan juga. Tapi kata malaikat jangan ceban doang dong ngasihnya. Ya kan? Yang banyak. Nah, itu asuransi syariah namanya. Ya, asuransi syariah itu ya kita berinvestasi di jalan Allah dengan sedekah. Sedekah itu kan apa kata Nabi? Dawu marudhakum bis sadaqah. Ya, obati itu sakit-sakitmu dengan sedekah. Ya, dikasih sehat, orang rajin sedekah, sehat badannya insyaallah. Ya, pokoknya dikasih, dijamin apa? Ada bahlek juga, ada musibah dihindarkan oleh Allah itu. Ya, orang ketiban batang pohon gede di ranting pohon doang, oh kali aja sedekahnya. Ya, nah ini kan masya Allah, kita nggak yakin di situ. Ya, coba deh, antum lepas dari asuransi yang ada, sodakoh aja terus, anggap bayar premi aja tiap bulan. Niatin macam-macam, minta sama Allah, ini ikhlas namanya. Karena kita berharap pada Allah, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita, minta sama Allah gantinya, ikhlas namanya. Ya, siapa yang bilang minta kepada Allah nggak ikhlas itu? Ya Allah, saya bayar sedekah, kasih saya sehat. Itu ikhlas namanya, berharap sehat kepada Allah. Namanya ikhlas, lempeng. Kita nggak ada sandaran lain kecuali pada Allah. Yakin, Pak? Coba. Ya, rumah aman nggak kebakaran,
pada saat antum butuh biaya ada, silahkan. Tapi kalau mau juga ya kita berinvestasi lewat asuransi, cari yang basisnya syariah. Sudah mulai banyak Pak, mungkin belum sampai kali marketing ke tangan antum itu. Ya, sebenarnya banyak orang-orang di belakang saya juga pengen, ayo dong, ya promosiin dong ada ini asuransi syariah begini. Antum aja urusannya kita ngajar doang, ya nggak urusan begini gitu ya. Nah jadi memang ada dua yang menjadi tolok ukur asuransi. Dia termasuk bisnis yang bisa disebut dengan al-maisir tadi, kayak orang main judi Pak, kalau menang kalah, atau dengan ghorornya tadi yang luar biasa ghorornya. Contoh misalnya antum pernah ikut asuransi kesehatan nggak Pak? Pernah dengar atau mungkin ikut ya? Kalau antum sakit di backup 250 juta, ya. Kalau antum sakit, walaupun baru bayar sekian tahun, 2 tahun, 3 tahun antum sakit bisa diklaim 250 juta. Saya cuma tanya sama marketingnya, terus kalau lu punya nasabah 1000 orang sakit semua, itu duitnya dari mana? Ya, kalau pertama tadi ditanya, gue baru 3 tahun preminya juga nggak cukup 250 juta, itu duit siapa? Oh duit urunan dari nasabah-nasabah yang lain dipakai untuk nutupin klaim antum itu. Nah sekarang dibalik pertanyaannya, kalau 1000 orang sakit semua yang nutupin siapa? Dia bilang apa? Bisa aja. Masa 1000 orang sakit semua? Nah, itulah namanya maisir. Ya, antum untung-untungan, disitulah bisnis maisirnya. Makanya anak nggak mau ikut. Tapi kalau ada orang bilang, ini saya menawarkan asuransi syariah, ikut aja dah. Ya, yang penting tadi zahirnya syariah. Karena kita nggak punya perangkat untuk bertabayun cari bukti apakah dia lolos syariah atau tidak. Ya kayak tadi orang jual cilok syar'i. Makan aja udah halal katanya syar'i gitu kan. Ya boleh aja tuh. Gitu kira-kira Pak, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Akhwatnya? Silakan. Sebelum tutup saya mau sampaikan sesuatu dulu. Boleh Pak Firwan ya? Di bawah sudah saya sampaikan BWI Center seperti biasa tiap tahun mengadakan bagi-bagi 100 sepeda untuk anak yatim. Di bulan Muharram lepas daripada apakah itu benar lebaran anak yatim, bodoh amat. Kita melihat esensinya saja bahwa menyantuni yatim itu termasuk amalan sunnah yang agung. Ya, haji yang mabrur surga, tapi belum tentu ketemu Rasulullah. Tapi penyantun anak yatim udah masuk surga sama Nabi hakaza kayak begini. Ya udah kita selama hidup nggak pernah ketemu dengan Nabi, kita berharap berjumpa dengan Rasulullah dan posisi kita dekat banget sama Rasulullah. Ya maka semenjak 2017 saya mengajak untuk membagi 100 sepeda dari teman-teman untuk anak-anak yatim. Dapatnya cuma 43 sepeda, tapi nggak apa-apa, kita syukuri. Yatimnya juga senang, yang nonton juga, yang liatin juga, yang bagi. Ya, walaupun bukan dia yang bagi, kadang Pak RT suruh nyampein, nangis juga Pak RT. Ya, padahal galak Pak RT itu. Ya, 2017 43 sepeda, 2018 ya kita sampaikan juga ke kampung baru daerah Ulu Jami Cipulir. Ya, itu dari 100 sepeda ada 58 sepeda kita serahin. Dan sepedanya antum tahu bukan sepeda anak kecil ya, sepeda jenis sepeda gunung yang bannya itu lingkarnya 26 in. Dan kita kenapa kok dikasih sepeda? Karena nilai manfaatnya. Sampai sekarang sudah 2 tahun, mau masuk 3 tahun, sepeda itu masih utuh dan masih bagus. Ya, yang bikin jelek sepedanya kalau dicolong doang. Sama dijual sama emaknya itu, ya. Kalau sudah dijual sama emaknya udah selesai urusan. Ya. Dan ini ada pengalaman yang bagus banget diceritain tuh, pertemuan yatim pertama kali tahun pertama. Ada anak, ya demi Allah, dia stres. Saya nggak tahu kenapa stresnya, kalau lagi ngambek itu dia telanjang bulat. Ya, keluar ganggu orang, marah-marahin orang, dia nggak bisa dibilangin. Ketika dia undang ke tempat kita, langsung baik. Dapat sepeda, dia main sepeda, baik, orang sudah mulai disapa, sudah mulai dia hilang kebiasaan ngamuk-ngamuknya tadi. Alhamdulillah baik. Ya, wasilah dari teman-teman kita tuh tahun lalu. Nah, ketika itu sepedanya dijual sama ibunya karena butuh buat bayar kontrakan di situ. Ya, dijual ala kadarnya, padahal kita beli itu di atas
1,5 juta di bawah 2 juta, lumayan. Dijual cuma berapa? 400 apa 600 ribu tuh. Kesel di hati itu. Stres lagi tuh anak yatimnya. Saya gimana cari cara? Ya udah, saya kasih satu lagi sepeda, ya dipesanin jangan dijual. Ya alhamdulillah sampai sekarang sehat-sehat saja. Maka ini manfaat luar biasa ya. Nah, ke depan 2019 di tahun ini tanggal 14 September hari Sabtu kita kembali ngegelar mau bagi 100 sepeda buat yatim. Ya, saya nggak bergantung kepada makhluk. Terserah Allah menggerakkan hati-hati antum. Saya hanya minta kepada Allah, tolong bacakan saya suratul Fatihah. Ya, dengan berkah suratul Fatihah, semoga Allah menggerakkan hati-hati orang-orang yang memiliki kekuatan ahlul quwwah. Ya, kita sadari Pak, antum sebagai suami, sebagai ayah, nanti kita bakal meninggal. Kita ninggalin anak yatim juga Pak. Kalau nggak membahagiakan anak orang, siapa yang membahagiakan anak-anak kita? Gitu ya. Silakan nanti kalau ada yang tergerak hatinya, mau langsung boleh, mau ditransfer boleh. Kalau mau langsung hubungin Ustadz Firman, silakan. Masih tanggal 14 September 2019 insyaallah. Kalau tercapai 100 sepeda, kita akan bagi 2 di Ciracas dengan wilayah Bogor. Karena tahun lalu sempat nggak jadi di wilayah Bogor Pak. Ya, ini Masya Allah, mudah-mudahan manfaat. Tolong bacakan suratul Fatihah, kita niatkan semoga Allah cukupkan kebutuhan-kebutuhan panitia untuk menyantuni 100 sepeda untuk yatim, lengkap untuk biaya tendanya, lengkap untuk makanannya, lengkap untuk bingkisan kecil-kecilnya, lengkap untuk sepedanya insyaallah. Semoga Allah menggerakkan hati-hati alul quwwah di antara kita. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ayo. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekedar informasi, alhamdulillah 42 jutaan sudah masuk ke panitia BWI karena kita butuh 100 sepeda 150 juta. Kurangnya hitung sendiri dah. Ya, kalau sudah 42 juta ya tinggal kurangnya berapa. Ya mohonkan itu sama Allah supaya cukup ya. Baik, itu saja, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.